Guys, lihat nih guys, badut Trans TV, lihat, badut Trans TV disuruh ngapain mau aja, abis bokek. Kalau banyak duit disuruh ngapain pasti kagak mau. Tapi kalau bokek ya disuruh masuk ke got juga mau. Hai guys, udah lama nih aku nggak post video, udah 6 hari terakhir aku nggak post video karena aku lagi kena COVID ya guys. Jadi kalau aku metong aku kena COVID nih kali. Jadi kalau aku metong, siapakah pewaris YouTube ini? Ayo guys, siapa komen? Siapa yang mau jadi pewaris YouTube ini kalau aku metong karena COVID? Oke. Kita itu sebelum terjadi kasus penonjokan Mami online, kira-kira kayak 1 bulan atau ya kira-kira segituan sebelum terjadi penonjokan, dia sesumbar kalau dia bisa mematahkan kaki orang, dan inilah sesumbarnya sebelum terjadi penonjokan. Gembira buat Idung Gorong-Gorong ya. Jadi selama ini Kak Fitri itu nggak mau ikut campur karena dia masih respect sama salah satu geng yang ada di tempat lu. Ternyata yang direspekin sama Kak Fitri itu juga enak sama lu, Idung Gorong-Gorong. Asal lo tahu ya, gue udah dikasih arahan buat gebukin lu dimanapun dan tidak akan pernah dilaporkan ke kantor polisi. Mampus lo. Nih kalau nggak percaya, nih orangnya lagi whatsappan tuh. Lu tahu kenapa gue nggak akan dipenjara kalau gue gebukin lu? Karena bukan gue yang akan gebukin lu. Orang lain lu hati-hati aja ya. Hati-hati kalau lagi naik sepeda, siapa tahu ditabrak sama truk. Pokoknya lu mati aja, titik. Hidung gorong-gorong, gue udah dikasih arahan untuk gebukin lu dimanapun lu berada tanpa gue harus dipenjara. Mampus, bang enak. Akhirnya gue bisa gebukin orang. Guys, ini berikut yang SMS ke Thomas Ambon. Ya, Thomas Ambon, terima kasih tanggal 1 Juni ya, sesaat beberapa waktu sebelum penonjokan ya. Ini komunikasi terbongkar chat. Setelah dihack akhirnya ada bukti-bukti siapa dalang dibalik penonjokan Mami online. Saya lumayan jago nyetir dan bisa bela diri sedikit. Tommy bisa bela diri sedikit. Aduh, ulang lagi. Saya lumayan jago nyetir dan bisa bela diri sedikit. Sedikit, seupil. Jangan sedikit, seupil. Saya lumayan jago nyetir. Ntar lihat ya mukanya, badannya perutnya gede gitu, saya bisa bela diri sedikit. Orang perutnya gede bisa bela diri sedikit, seupil. Thanks again Bu Bos. Jilat-jilat. Dia nggak tahu padahal si Nepos bokeh juga. Gue tahu si rekening si Nepos. Thanks again Bu Bos. Ini si Tommy mau ngejilat orang yang pakai blazer setiap pagi pakai jas ke kantor. Nggak, tapi penjualannya 0. Setelah dihack kelihatan penjualan salonnya 0 rupiah. Penjualan pelangsingnya 0 rupiah. Ya orang ketipu, makanya orang kalau pakai blazer setiap hari, pakai jas setiap hari, lo jangan ketipu, kagak laku. Salonnya sama pil pelangsingnya, usahanya kagak laku. Lo kecelel lo kalau orang pakai jas itu, dikiranya duitnya banyak tiap pagi pakai jas. Thanks again Bu Bos. Ngejilatnya si Thomas Ambon. Saya punya pistol dan berizin. Oh gitu. Jadi kalau punya pistol dan berizin, lo bisa pakai untuk hal-hal yang tidak baik. Ini perlu dicabut nih izinnya nih. Dia buat bangga-banggain, saya punya pistol dan berizin. Kenapa bisa dapat izin orang kayak gini bisa dapat pistol? Dong. Dikaji lagi, orang kayak gini bisa dapat pistol nggak? Berizin, kok bisa dapat izin sih pistol? Bangga banget. Saya punya pistol dan berizin. Dan saya bersedia tugas, tidak pulang berhari-hari. Kalah Bang Toyib. Saya bersedia tugas, tidak pulang berhari-hari. Oke. Si Nepos jawabnya oke. Sorry lupa.
Saya tinggal di begila, semua profilnya dikeluarin, punya pistol, bisa menyetir, jago bela diri, bisa tidak pulang berhari-hari. Semua apa dirinya dikeluarin. Semua CV, kurikulum vitae. Oke. Yes, sederhana nih. Selanjutnya, saya tinggal di Kebalen, Blok S, daerah Senopati. Rumah saya sendiri, nggak ngontrak. Atas nama saya sendiri. Saya akan jaga kepercayaan. Jaga kepercayaan. Akhirnya tadi ngomong juga jujur ke Pak Pol. Saya akan jaga kepercayaan dengan sangat baik. Tuh 10 Agustus. Selamat siang Bu Bos. Gimana kabar Bu Bos? Ingat ya 10 Agustus ya, mereka WhatsAppan. Ini guys KTP-nya Tommy Arman Thomas. Tommy tadi Thomas, nama panggilan, nama KTP, nama SIM Tommy Arman Pesiwarisa, Kebalen, Jakarta Selatan. Jakarta, lahir tahun 71. Swasta. Oh, dia bisa bela diri, gengs. Sedikit tapi sedikit. Oke guys, ini ada bukti nomor rekening dan ditransfer uang dari Dea Hanifa Putri. 25 juta buat patahin kaki, buat nonjok. Ini bukti transfer. Transfer dari Dea Hanifah. Ya, bukti kirim. Oke. Dea. Terlibat gak nih si Dea masih nepos? Nah, ini pakai rekening dia ada transfer. Ayo lo Dea. Oke guys, ini surat pernyataannya. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini Tommy Arman Pesiwarisa, Jakarta, sesuai dengan SIM memberi pernyataan sebagai berikut. Bahwa keterangan saya lebih lengkap sudah saya sampaikan di dalam rekaman video mengenai awal mula hingga eksekusi pekerjaan pemukulan terhadap Mami Isa. Bahwa benar pekerjaan pemukulan terhadap Mami Isa dimintakan tolong oleh Nikita Mirzani. Loh, Tommy, lo katanya itu bisa menjaga kepercayaan, lo malah ngelapor ke polisi. Bahwa berkaitan dengan bagaimana Nikita Mirzani mengirimkan screenshot dan lokasi keberadaan dari Mami Isa itu saya peroleh dari Nikita Mirzani. Jadi Nikita melalui rekening Dea kirim duit buat bayar eksekusi ditonjok gitu. Nah, terus lokasinya di mana si Mami itu didapat dari si Nikita melalui screenshot lokasi keberadaan Mami Isa. Saat itu lagi di Kalibata, Mami Isa lagi kongko-kongko gitu sama temen Nikita Mirzani, dan saya juga ditekan oleh Nikita Mirzani agar Hence, eksekutor Devi Arnold, Hence harus segera melaksanakan orderan Nikita. Eksekutornya ini berdua yang nonjok sama yang videoin. Nikita Mirzani, jika tidak segera dieksekusi maka uang yang telah diberikan kepada mereka, itu uang tadi transferan Dea, dikembalikan, harus dikembalikan. Bahwa keterangan yang saya sampaikan video merupakan keterangan yang sebenarnya. Demikian saya buat sebenar-benarnya. Tommy Arman Pesiwarisa, 12 November 2020. Seperti apa video? Jadi awal mula tuh, nama saya Tommy. Awal mulanya saya dihubungin oleh Nikita untuk dia menanyakan apakah ada orang yang bisa bantu dia buat pukulin orang lain. Karena saya tanya masalahnya apa, masalahnya ini orang selalu menghina saya, selalu mengejek saya, dan saya sering tidak membalas. Tapi lama-lama dia semakin menjadi-jadi. Saya emosi juga nih bang, gitu ya, dihina-hina.
Jadi kalau ada bang, siapa bang bisa pukulin dia tuh bang gitu. Oke, nanti saya tanya dulu ya teman-teman saya bilang gitu. Itu kita telepon. Iya, ini kita telepon apa lewat hubungan telepon, dan saya bilang saya akan tanya dulu. Akhirnya saya hubungin Kece, Pak Kece. Saya hubungin Pak Kece bilang nanti ini dulu Pak Tom, pikir-pikir dulu. Nggak baiknya nanti Pak Tom ngomong dulu sama Nikita. Bisa gimana tuh? Apakah nggak bisa dia dinasehatin sama Pak Tom supaya gak usah begini-begini? Nggak bisa, gue nggak ada dekat sama dia sedekat itu buat nasihatin dia. Cuman dia tanya ada apa enggak orang, tinggal gue jawab ada ya ada, enggak. Coba deh nanti deh Pak Tom. Akhirnya ketemulah kita semua di Mampang. Nah, di Mampang itu akhirnya Hence bilang ke saya, ya udah Pak Tom, bisa nih, nanti beta suruh ada orang, nanti beta ini saya yang suruh. Udah akhirnya Hence bilang bisa, saya telepon ke Nikita, ya bisa nih. Nikita bilang oke bang kalau gitu. Akhirnya Nikita setuju. Saya balik lagi ke Hence. Saya bilang Hence ini udah oke nih. Ya Pak Tom, alamatnya di mana? Di apartemen ini di Kalibata. Terus ini orangnya siapa? Orangnya ini nih, saya kasih namanya, saya kasih alamatnya. Hence bilang ya udah Pak Tom, nanti beta kasih kabar kalau udah berhasil ya. Kira Hence, saya pulang, Hence besoknya kasih kabar, wah nggak ketemu Pak Tom, tunggu dulu. Oke. Hari kedua saya tunggu lagi, Hence kasih kabar lagi, belum Pak Tom, belum ketemu juga orangnya. Yang jadi targetnya siapa namanya? Mami Isa. Mami Isa. Mami Isa ya. Hari ketiga Hence telepon beta, saya tanya lagi, Hence bilang belum susah nih, orangnya nggak nongol. Akhirnya hari keempat Hence bilang, Pak Tom itu anak-anak udah ngeliat orangnya tuh ada di restoran. Itu orang ada lagi sama teman-temannya. Oh gitu, iya ntar beta telepon Nikita kasih tahu dulu orangnya ada. Saya telepon Nikita, tapi setelah saya telepon Nikita, Hence telepon saya, udah beres Pak Tom, udah nih udah selesai, anak-anak udah selesai lakukan, anak-anak sekarang lagi belum ada kabar lagi, tapi dia terakhir kasih kabar udah selesai lakukan, sekarang ini belum kasih kontak lagi posisi mereka di mana. Oke, saya kasih tahu lagi ke Nikita, Bu ini udah dipukul nih orangnya nih. Oh udah bang, udah. Iya buat pelajaran dia tuh bang, supaya nggak sembarangan hina-hina orang, jadi lain kali dia harus hati-hati. Kecewa banget saya sama tuh orang. Iya pokoknya sih udah dipukulin nih katanya. Oh iya bang, siap bang. Udah. Ya. Itu Nikita transfer Oh iya. kali? Nikita transfer itu waktu itu kasih ke transfer 25 kasih ke Hence. Ke rekening siapa? Ke rekening Hence. Langsung? Oh enggak, transfer ke rekening Carmelia. Dengan rekening Carmelia. Dari situ dari rekening Carmelia transfer ke rekening Hence. Dari Carmel langsung ke Hence. Iya. Transferan pertama 10 juta. 10 juta. Transfer pertama 10 juta. Habis itu
Itu tanggal 30. Iya. Tanggal 30 bulan 10. Iya. Oke. Habis itu transferan lagi tanggal 3 Tanggal 3 10 kasih juta. cash. Oh, kasih cash, iya. Kasih cash. Kasih Tanggal cash 3, 10 juta lagi. Tuh. Iya. Transferan yang sejumlah 25 ini Ke Barney. kan ditulis begini, ke Carmelia 25. Iya. 25 full, iya Iya. kan? Ke atas 25 nama full. Carmela, padahal Carmela nggak tahu apa-apa kan? Enggak, saya bilangnya ada orang mau bikin acara kawinan anaknya. Nah, nama anaknya Nikita. Mau bikin kawin acara catering, buat catering. Tapi begitu udah ditransfer, Iya betul. begitu udah ditransfer, saya bilang besoknya ternyata batal acara kawinannya. Ini suaminya minta dibalikin uangnya, ditransfer ke rekening suaminya aja, namanya Heinze. Akhirnya si Carmelia transfer ke Heinze, Bang. Sebesar 10 10 juta, 10-nya tarik. 10-nya lagi tarik. Sama yang 2 juta itu. Dea Hanifah Putri, atau kenal enggak? Tidak, Enggak kenal Dea ya? nggak kenal, Bapak. Yang transfer nih Dea Hanifah Putri kan enggak kenal ya? Nggak kenal. Bukan dari kita langsung ya, bukan dari Dea. Jadi transfer masuk dari Dea Hanifah Putri ke rekening Karmel, Ya, dengan catatan Dea kita catering. transfer Iya. untuk catering. Gitu. dia transfer untuk catering Nikita. Catering, Nikita ini nama anaknya. Anaknya Seolah-olah. beli makan lah. Iya, bikin acara kawin. Pesanan catering lah gitu. Anaknya dia ini namanya Nikita. Saya bilang ke Karmel, si Nikita ini anaknya dia mau kawin, tapi ternyata Nah, ada kabar gembira buat hidung gorong-gorong ya. Jadi selama ini Kak Fitri itu nggak mau ikut campur karena dia masih respect sama salah satu geng yang ada di tempat lu. Ternyata yang direspekin sama Kak Fitri itu juga enek sama lu, hidung gorong-gorong. Asal lo tahu ya, gue udah dikasih arahan buat gebugin lu dimanapun dan tidak akan pernah dilaporkan ke kantor polisi. Mampus lo. Nih kalau nggak percaya, nih orangnya lagi whatsappan tuh. Lu tahu kenapa gua nggak akan dipenjara kalau gua gebugin lu? Karena bukan gua yang akan gebugin lu. Orang lain lu hati-hati aja ya. Hati-hati kalau lagi naik sepeda, siapa tahu ditabrak sama truk. Pokoknya lu mati aja. Titik. Tuh, hidung gorong-gorong. Gua udah dikasih arahan untuk gebugin lu dimanapun lu berada tanpa gua harus dipenjara. Mampus. Emang enak. Akhirnya gua bisa gebugin orang. Guys, lalu setelah itu kan Mami Online ditonjok ya sampai berdarah-darah gitu. Nah, setelah ditonjok berdarah-darah, lalu si Nikita Mirzani up story itu setelah kejadian itu paginya langsung story seperti ini. Ini langsung aku capture. Setelah dia langsung bilang mengalihkan isu, oh itu ditonjok karena kasus tiket gitu. Dia langsung mengalihkan padahal dalangnya dia gitu. Dia langsung story untuk membuat netizen itu memberikan informasi yang palsu terhadap netizen gitu loh. Dia langsung nuduh kambing hitamin kasus lain. Oh, jadi menurut info si Tubles itu digebugin karena si Tubles habis diewong sama si laki itu. Terus si Tubles ngerampok, Syai, pencabulan. Habis di Tubles kok malah dirampok. Jadi guys, dia bilang, oh menurut info dia itu habis pencabulan, habis diewong. Jadi dia menyebarkan sebuah kebohongan gitu kepada netizen. Bahwa si Mami Online habis jual diri lalu mencuri uang laki-laki tersebut pelanggannya, dan akhirnya pelanggan itu dendam dan nonjok Mami Isa. Pintar sekali jadi ya, dia itu membuat sebuah cerita dan pembohongan publik. Ini luar biasa sekali, dia menyesatkan sebuah informasi, mengkaburkan kebenaran. Ini luar biasa sekali orang kayak gini ya. Baik. Ini berikut chatnya ya guys. Fitri Vinake@yahoo.com. Ini
emailnya si Fitri Salhuteru, dan ini chattingnya Thomas pada tanggal 2 Maret 2020. Ini gue ya bos, Tommy, thanks ya, so nice of you. Halo Tommy. Sip. Kapolres Jaksel, dia kirim sebuah artikel. Kapolres Jaksel dimutasi, benarkah ada kaitan dengan kasus 1M dan Nikita Mirzani? Dimutasi guys. Ini guys, selanjutnya ya guys. Hanya 5 bulan menjabat, Kapolres Jaksel dimutasi IPW. Meski ada isu tapi mutasinya naik. Hanya 5 bulan menjabat. Siapa guys? Kapolres Jaksel yang hanya 5 bulan menjabat karena berhubungan dengan kasus 1M. Kasus kita sama. Sesuai perbuatan itu namanya di Polres Selatan. Kita yang pindahin kasat, WK. Oh, si Tommy merasa berhasil dia. Sementara Kapolresnya kalian yang ini guys, selanjutnya. Siang Bung. Tuh, dia duluan 10 Agustus. Jaga kesehatan selalu ya. Stay healthy and happy. Tuh, apa kabar Bu Bos? Baik, alhamdulillah ya, sama-sama jaga kesehatan ya. Siap Bu. Agustus lalu, Agustus, September nggak ada WhatsApp. Oktober 25 malam Bu Bos. Hari ini ketemuan sama Bu Nik. Tadi jam 8 di Campville Bu Niki ya. Sudah kelar briefing. Oh, briefing aturan cara pemukulan. Besok saya koordinasi dengan tim. Oh, tim itu tim eksekutor. Nanti saya kabarin lagi update hasilnya ya Bu. Ini 26 Oktober. Ingat 26 Oktober. Dan guys, setelah Mami ditonjok, lihat dong, pengen suruh orang gebukin orang lagi. Nyuruh orang. Lihat Nikita Mirzani 172. Pengen nyuruh orang gebukin orang lagi. Hahaha. Siapa ya targetnya? Ngakak anjir. Jadi dia bisa bayar uang melalui transfer ke dia dan bisa mukulin orang, patahin kaki orang, berdarah-darahin orang. Lihat guys, Nikita Mirzani menjawab netizen. Ya, di sini Anas Rul ceria habis mukul orang ya, netizen menyindir. Lalu Nikita bilang gini, kalau gue nggak mukul dong, langsung bunuh. Tanggung amat mukul, tunggu tahun depan tuh orang pasti mati. Salamin ya. Oke, jadi bertingkat ya, abis mukul nyuruh orang, besok dia akan nyuruh bunuh ya. Liar sekali ya wanita jalang ini ya. Dia tanggung amat mukul, kalau gue bunuh gitu ya. Jadi dia akan meningkatkan levelnya dari ngebayar orang buat mukul, dia akan meningkatkan levelnya untuk membunuh orang. Ya, itu akan semakin meningkat, dosisnya akan naik. Manusia jalang kayak begini ya akan makin tergila-gila dengan tabiatnya seperti itu ya. Karena kalah mulu, so ia bakal berhasil rekayasa geng sampah. Abis ini geng sampah pasti keluar-keluar, biar Allah yang balas. Lagi mana Allah mau bela lo pada kelakuan kayak dajjal semua. Abis ini awas ada yang patah kaki beneran. Tuh, dia mau patahin kaki. Abis ini ada yang patah kaki beneran. Kalau yang sekarang rekat-rekat itu tulangnya sampai rekat-rekat, bukan cuma satu orang tapi semua yang ikut-ikutan, camkan itu. Jadi kalau sekarang si Mami cuma tulangnya dan besok ada yang patah kakinya. Oke, kita lihat kesaksian dari orang yang dibayar oleh Nikita Mirzani. Dia berkata sampai patah kakinya. Sesuai dong. Ini storynya Nikita. Tuh, Nikita Mirzani. Abis ini awas, ini sebuah ancaman. Awas ada yang patah kaki beneran. Oke, saya Devi. Saya mendapat telepon dari teman saya untuk ada orderan pemukulan, dan saya datang menghubungi orang yang menelpon saya. Kita ketemu,
Dan di situ saya tanya bahwa orderannya seperti apa. Teman saya bilang ini pukul orang. Oke. Siapa orangnya? Bahwa Mami Sega. Siapa orderan ini dari siapa? Katanya dari Nikita Mirzani. Dan beberapa hari kemudian kita mencari Mami Sega. Mencarinya di Kalibata ya, Kalibata City. Beberapa hari itu nggak ketemu. 4 hari lah kita cari. Dan hari terakhir pas ketemu Mami Sega, tidak ada sama sekali, karena di saat aku menyampaikan ke orang suruhan dari Nikita bahwa aku udah berbuat dan salah satu teman saya udah ditangkap. Aku bilang, tolonglah lihat teman saya yang di dalam. Aku udah minta banyak, yang penting lihat makannya aja udah cukup. Tetapi sampai saat ini nggak ada. Dan itu aku kesal sama Nikitanya. Dan aku mencari, dan aku sebelumnya aku udah lihat bahwa aku pasti cari Mami Sega untuk terbuka yang sebenarnya. Karena awalnya itu 20, yang saya dapat 20. 20 juta aja. Itu karena Untuk berapa orang? Satu saya sendiri. Saya sendiri. Yang lain Saya sendiri itu karena saya melihat kan kita banyak. Aku pilih aja. Kamu ikut saya sama saya aja. Aku pilih Arnold, teman saya itu. Jadi Arnold pukul, saya yang videoin karena mereka bilang harus videoin. Jadi aku suruh Arnold, kamu pukul, aku videoin biar ini kita kan minta bukti. Kalau udah pukul harus ada videoin biar dia puas gitu. Makanya aku videoin. Bung, itu pembayarannya cash apa seperti cash? Kalau ke saya cash. Jadi total berapa? Berapa orang yang terlibat, Bung? Ya mungkin 4 orang lah. 4 orang. Tapi yang eksekusinya aku sama si Arnold. Itu cash sesudah atau sebelum? Ini rekaman. Screenshot dia. Waktu ini alamatnya di sini ada kan? Iya. Komentar Nikita Mirzani itu setelah habis pemukulan kan dilihat ya nggak apa-apa gimana? Kecewa atau gimana? Kecewa memang. Siapanya? Nikita Mirzani. Hasilnya kan diharuskan cacat kan gitu. Harusnya nambah lagi katanya. Jahat sekali ya. Jahat sekali. Luar biasa. Siapa sih? Juta aja. Mewah ada ya. Mewah. Lebih mewah dia ini. Casingnya sih juga rapi. Siapa sih? Nikita, kapan kau tobat? Kau dulu lah yang tobat, baru aku tobat. Lagian tobat itu apa sih? Bingung deh. Emang gue ngapain? Ada artis yang seorang wanita mungkin kalian tahu banget, saya pasti yakin pada tahu. Ada juga media. Ada artis yang sangat berkesan kebal hukum, tapi di 2001 dia jatuh dan terkena kasus hukum yang di luar perkiraan dia bisa sampai memasukkan dia dalam sel wanita. Jadi kasusnya dianggap sepele, dianggap hal yang misalkan dia bisa terus di atas angin dan merasa yang semua tidak tersentuh. Tapi di 2001 sehebat-hebatnya orang, beliau kena masuk dan kena kasus dan sempat masuk sel agak berapa lama. Dan akan terbongkar background siapa di balik itu semua. Nah, teruntuk geng-geng Ambon yang sudah diperalat oleh geng Pispot dan waria-waria itu, sekarang gua kasih restu lu untuk lu gebuk semua itu orang-orang yang sudah menyepelekan lu.
dan ini delas ya. Ini buat ibu penjual donat dan anaknya penjual donat. Lu udah sadar sekarang kalau lu cuma diperalat, lu tuh diolok-olok, lu tahu nggak tuh di WhatsApp grup itu lu dimaki, lu dijelek-jelekin, lu direndah-rendahin. Biar sadar lu, abis sadar mudah-mudahan Tuhan ngambil itu nyawa lo. Udah ya netizen. Dia bisa lagi cari orang lain. Dan saya jadi nggak merasa aman, jadi saya himbau untuk pihak kepolisian untuk segera memproses kasus ini. Kalau gue dalam target di situ habis, gue datangnya hari ini juga deh. Kalau ada gue di target di situ. Tapi Mbak Dina orangnya kan ngalah, kaki dibuat patah loh. Ya pastinya, karena saya melihat Mami Isa pada saat kejadian itu kan jadi, apalagi saya udah dengar saya merupakan target utamanya. Makanya saya merasa sampai dalangnya itu tertangkap, saya merasa terancam. Saya sangat menghimbau pihak kepolisian untuk menuntaskan masalah ini dan menangkap dalangnya. Bak air dan minyak, Nikita Mirzani dan Medina Musa memang tak pernah akur. Dipertemukan dalam sebuah bingkai masalah karena pernah menikahi pria yang sama. Nikita dan Medina seolah tak pernah berhenti menuai konflik hingga berujung pada laporan. Lagian kan gue udah bilang, gue gak gila-gila masuk surga, say. Gue mau di neraka juga udah gak apa-apa. Emang neraka mau nerima lu? Temen-temen gue banyak. Jadi model kayak gini nih, jadi panutan lu semua nih. Aduh, cih, najis. Harusnya nambah lagi katanya. Jahat sekali ya. Jahat sekali. Luar biasa. Harusnya nambah lagi katanya. Jahat sekali ya. Jahat sekali. Luar biasa. Mantap. Makanya jangan macam-macam deh kalau sama Miguel, ngeri tahu dia kalau berantem sama dia dikirim Ambon sama bunga bunga bela sungkawa. Ya Allah, mati orang dianggap mati sama dia. Ih, Mami ngeri banget ya. Menurut info, si Tubles itu digebukin karena si Tubles habis diewong sama si laki itu. Terus si Tubles ngerampok, Syai, pencabulan. Habis ditubles kok malah dirampok. Tapi bohong, कुछ होता है।